Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 8. Di pertemuan kali ini akan dibahas cara menentukan jenis segitiga. Nanti pilihannya nanti ada jenis segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, dan ada segitiga lancip. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu apa itu Pitagoras. Itu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sisi yang terpanjang kita namakan C. C ini hipotenusa, dan sisi yang lainnya sisi tegak yaitu A dan B. Hubungannya yaitu C kuadrat atau kuadrat sisi terpanjang sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus atau persamaan Pitagoras. Nah, nilai C ini kalau kita ubah, misalkan kita perpendek nilai C-nya. Berarti sudut yang asalnya 90 derajat akan mengecil. Karena sudutnya lebih kecil dari 90, maka terbentuk segitiga lancip. Berarti kalau C-nya kita perpendek ya, lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka terbentuk segitiga lancip. Sebaliknya kalau C-nya kita perpanjang, maka sudut yang 90 ini juga akan membesar. Lebih besar dari 90. C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini terbentuk segitiga tumpul. Oke, nanti akan disajikan contoh soal yang berkaitan dengan menentukan jenis segitiga. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang sisi 10, 8, dan 6 cm. Maka segitiga yang terbentuk adalah pilihannya lancip, siku-siku, atau tumpul. Nah, menggunakan sifat yang sebelumnya, berarti kita tentukan dulu C-nya adalah sisi terpanjang, ya berarti C-nya yang 10. Ini C-nya nih. Berarti ini A atau B. A dan B-nya 8 dan 6. Caranya kita kuadratkan sisi yang terpanjang. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 pangkat 2 100. Kemudian kita kuadratkan sisi yang lainnya sembari ditambahkan ya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64. 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Oke, ternyata nilai C kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Teruskan karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga siku-siku. Sekarang ke soal yang kedua. Tentukan jenis segitiga yang memiliki ukuran 10, 15, dan 17 cm. Di sini sisi yang terpanjangnya adalah 17. Berarti tuliskan C kuadratnya 17 ya, 17 kuadrat. Bisa kalian hitung 17 kali 17 itu 289 ya.
Kemudian yang A kuadrat tambah B kuadrat, berarti sisi yang lain 10 ditambah 15 kuadrat. 10 kali 10 100, 15 kali 15 225. Tambahkan 325. Dapat kita lihat nilai C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita tulis karena C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini termasuk segitiga? Iya, betulan. Cip. Contoh soal nomor 3. Jika suatu segitiga memiliki ukuran 16, 12, dan 21 cm, maka segitiga tersebut adalah, kita jawab, di sini sisi yang paling panjang yaitu 21. C kuadrat sama dengan 21 kuadrat sama dengan 21 kali 21 441. Kemudian sisi yang lainnya A kuadrat ditambah B kuadrat 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kali 16 256, 12 kali 12 144. 256 tambah 144 400 ya. Coba bandingkan, ternyata C kuadratnya lebih besar. Di sini karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka terbentuk segitiga tumpul. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahami. Jadi kesimpulannya di sini kita hubungan antara C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu menghasilkan jenis segitiga yang pertama untuk C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, itu segitiga siku-siku. Yang kedua, jika C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat, itu segitiga hancip. Dan yang terakhir, jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, terbentuk segitiga tumpul. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang singkat ini. Bisa kalian latihan di rumah atau cari soal-soal yang sepak ya. Oke, selamat mengerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.